teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka dengan mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siska, MPM 5211058, kelas 4E, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Materi kali ini kita akan membahas tentang standar proses dan standar penilaian. Standar proses kurikulum 2013 diatur dalam nomor 62 tahun 2013. Kedua peraturan menteri ini masing-masing menjadi dasar hukum pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Dalam hal ini, dengan berlakunya nomor 65 tahun 2013, maka nomor 41 tahun 2007 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada tahapan ini, standar kompetensi lulusan menjadi semacam kerangka konseptual tentang sebuah proses dan saran pembelajaran yang harus dicapai oleh lembaga pendidikan. Belajar tidak hanya menjadi di dalam kelas, tapi juga boleh di luar kelas. Guru bukan hanya satu-satunya sumber belajar, tetapi juga dapat diperoleh dari buku, koran, TV, radio, dan internet. Standar proses kurikulum darurat. Sementara itu, untuk jenjang pendidikan SD, modul belajar mencakupi rencana pembelajaran yang mudah dilakukan secara mandiri oleh pendamping baik orang tua maupun wali. Modul tersebut diharapkan akan mempermudah guru untuk memfasilitasi dan membantu pembelajaran siswa di rumah dan membantu orang tua dalam mendapatkan tips dan strategi dalam mendampingi anak belajar dari rumah. Standar proses kurikulum merdeka. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang standar pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Perencanaan pembelajaran merupakan aktivitas merumuskan tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran, merumuskan cara atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan belajar, dan merumuskan cara menilai capaian tujuan belajar. Selanjutnya, standar penilaian kurikulum 2013. Standar penilaian dalam kurikulum 2013 adalah berbasis kompetensi, yang dimana pada hal ini terjadi penggeseran dari penilaian melalui tes. Mengukur kompetensi mengetahui berdasarkan hasil saja. Menunjukkan penilaian autentik, mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Penilaian dari penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, dan UTS dan UAS. Kurikulum 2013 mengisyaratkan pada 3 ranah yang harus dinilai oleh guru pada peserta didiknya, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya, standar penilaian kurikulum darurat. Ada 3 asesmen, yaitu 1. Asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh. Kedua, asesmen non-kognitif ditunjukkan mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional siswa seperti kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, kesenangan siswa selama belajar dari rumah, serta kondisi keluarga siswa. Ketiga, asesmen kognitif ditunjukkan penguji kemampuan dan capaian pembelajaran siswa. Hasil asesmen digunakan sebagai dasar pemilihan strategi pembelajaran dan pemberian remedial atau pembelajaran tambahan untuk peserta didik yang paling tertinggal. Selanjutnya, standar penilaian kurikulum merdeka. Ada 2 jenis penilaian dalam kurikulum mandiri atau kurikulum merdeka, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Kedua bentuk penilaian kurikulum mandiri atau kurikulum merdeka ini memiliki perbedaan yang cukup besar meskipun sama-sama berfungsi untuk menilai pembelajaran. Penilaian formatif memberikan nilai formatif dilaksanakan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran.
Penilaian sumatif kegiatan ini dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.